Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kemarin menggelar konferensi pers mengenai kedatangan kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Berikut petikannya. We're talking about the critical thing happening here because of some Islamic group with the government. Okay, the visit of the king actually came before all this happened. And the visit of the king came because of the invitation from Mr. President Joko Widodo for the king after the visit in the 19th, the year 2015, sorry. Therefore, our visit answering the invitation from the president and to upgrade the relationship, to sign the agreement. Saudi has nothing to do what's happening inside because it is their own internal thing to be solved between the government and their nation. We have nothing to do with this. We are not coming for this. We are supporting Indonesia as a big, or not the biggest country containing a lot of Muslims. Yes, we have most of these people to come to Hajj or Umrah in Saudi, but what's inside, we have nothing. We are aware of. It is the internal thing to be solved by the government, between the government and their nation. المدارس الثلاث هذه للغة العربية. The three schools that Saudi approved to open, it's for Arabic language only. It has nothing to do with any other purpose. The three schools will be Makassar, Surabaya, and Medan, and just to teach Arabic. And we know there's a lot of school here teaching Arabic. If anybody use it for different purpose, we're not gonna be. We'll not allow anybody to use it different way. It's only to teach Arabic. Bahasa. Baik, sambil menunggu kedatangan Raja Salman pukul 13.30 di Tanah Air, saya sudah bersama dengan Pak Abdul Mukti, Sekjen Muhammadiyah, yang ingin membahas secara lebih dalam begitu, apa arti makna dari kunjungan Raja Salman di Arab Saudi. Selamat pagi Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul, saya akan memulai dari pertanyaan pasang surut hubungan Indonesia dengan Arab Saudi selama ini seperti apa sih? Mungkin Pak Abdul bisa menerangkan sedikit. Saya kira kalau secara politik hubungan Indonesia dengan Saudi relatif sangat stabil dan baik ya. Dan dari waktu ke waktu sebenarnya juga hubungan itu terpelihara dengan sangat stabil. Hanya sempat mengalami beberapa ujian ketika banyak persoalan menyangkut tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, khususnya para tenaga kerja wanita yang memang mereka mengalami berbagai persoalan, baik menyangkut kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan juga persoalan-persoalan kekerasan yang lainnya. Tapi kemudian hubungan itu terbangun dengan baik dan terus terpelihara sampai saat ini. Bahkan kemudian kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini menunjukkan betapa Indonesia memiliki makna penting dalam hubungannya dengan politik dan kebijakan Saudi di masa yang akan datang. Kita lihat misalnya pada tahun ini untuk pertama kali kuota haji Indonesia bisa mencapai 210.000. Itu saya kira jumlah yang sangat besar karena sebelumnya hanya berkisar antara 120 sampai 130.000. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi merupakan buah dari relasi diplomatik yang memang selama ini terbangun dengan sangat baik. Baik, sekitar berapa tahun Pak untuk menjalin memang yang tadi Pak Abdul katakan sudah sangat lama begitu. Apa sih yang membuat hubungan Indonesia dan mungkin Arab Saudi semakin erat begitu? Apa yang menguntungkan bagi kedua belah pihak di mungkin tadi di masalah kuota haji atau sebagainya? Ya. Lebih khususnya ke kalau bidang kita apa? menarik secara historis, memang relasi Indonesia dengan Saudi itu terbangun sudah sejak abad ke-7. Wow. Ketika para sejarawan mencatat bahwa yang membawa Islam ke Indonesia pertama kali itu menurut sumber ini itu bukan para pedagang dari Gujarat dan Persia, tetapi para sahabat Nabi yang mendarat di kawasan Sumatera pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dan relasi itu terus terbangun melalui jalur pendidikan dan dakwah Islam. Karena kita tahu bahwa Saudi adalah
pusat dunia Islam dengan Masjidil Haram dan Ka'bah, di mana secara rutin kaum muslimin di seluruh dunia bertemu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi juga mereka secara turun-temurun itu memiliki tradisi belajar ke Saudi untuk memperdalam agama. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia, para pendiri organisasi-organisasi Islam terkemuka itu hampir seluruhnya adalah alumni dari Arab Saudi gitu. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, atau Hasan pendiri Persi, itu semuanya adalah alumni dari Arab Saudi. Sehingga ada yang kita sebut dengan spiritual engagement gitu. Ada pertautan spiritual yang memang terbangun begitu kuat, juga cultural engagement, ya pertautan budaya yang cukup kuat. Selain kemudian belakangan mulai terbangun yang kita sebut dengan economic cooperation atau kerjasama ekonomi. Tapi perkembangan menjadi lebih pesat ketika Indonesia mulai secara lebih sistematis mengambil peran-peran dalam forum-forum negara-negara Muslim, misalnya di dalam OKI atau di dalam Rabithah Alam Islami, dan juga saya kira tidak terlepas dari perkembangan politik dan ekonomi Indonesia yang membuat Arab Saudi harus memperhitungkan Indonesia sebagai mitra bisnis dan juga mitra dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan kebudayaan. Baik, apa yang membuat mungkin Arab Saudi menyasar mungkin Indonesia adalah bagian negara yang kecil dari Arab Saudi. Mengapa Arab Saudi begitu menyasar Indonesia? Apa keuntungan untuk pemerintah Arab Saudi sih, Pak? Ada 3 yang saya kira sangat penting dan strategis ya, karena sekarang Saudi di bawah Raja Salman ini memang ada perubahan yang cukup signifikan, terutama menyangkut kebijakan politiknya. Perubahan yang mendasar dalam konteks pemerintahan Saudi itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Abdullah. Ya, memang singkat beliau memimpin Saudi, tetapi pengaruhnya dalam konteks kebijakan politik Saudi menyangkut misalnya pendidikan, relasi politik, kemudian juga ekonomi, itu memang jauh berubah. Karena kita lihat misalnya Raja Abdullah yang digantikan oleh Raja Salman ini meletakkan dasar-dasar yang menurut saya sangat revolusioner. Ketika untuk pertama kali misalnya Saudi itu membuka organisasi namanya Interfaith Dialogue yang disponsori oleh King Abdullah di beberapa negara. Ini kan menarik gitu ya. Saudi selama ini dianggap sebagai sponsor atau agent dari salafisme atau wahabisme yang merupakan akar dari terorisme. Tapi itu semua kemudian dijawab oleh Raja Abdullah dengan melakukan upaya-upaya diplomatik secara kultural atau soft diplomasi atau cultural diplomasi, di mana Saudi tiba-tiba tampil sebagai salah satu negara yang mensponsori dialog antar agama di berbagai negara. Nah, ini saya kira sebuah tonggak penting menyangkut kebijakan keagamaan di Saudi. Untuk pertama kali misalnya pada zaman Raja Abdullah juga Saudi punya perguruan tinggi khusus perempuan. Yang Indonesia saja mungkin Indonesia punya ya, tapi perguruan tinggi khusus perempuan mungkin tidak ada. Kalau sekolah banyak gitu, ma'had banyak, tapi dia punya perguruan tinggi khusus perempuan di mana memang kesan bahwa selama ini perempuan di Saudi mengalami subordinasi oleh Raja Abdullah dirubah dengan memberikan afirmasi di mana kaum perempuan itu diberikan kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk pada konteks demokrasi misalnya ada representasi atau semacam DPRD di kita, di mana masing-masing kota itu juga mulai punya wakil-wakil yang sebelumnya itu sama sekali tidak terjadi, walaupun memang suasana kekeluargaan karena kerajaan memang itu masih cukup kuat, tapi saya kira upaya untuk memberikan ruang publik bagi masyarakat menyampaikan aspirasi itu mulai dibuka dengan kebijakan itu. Bahkan yang menarik pada konteks pendidikan juga sebenarnya Saudi sekarang lebih banyak mendorong untuk generasi mudanya itu belajar ke negara-negara barat. Jadi ini juga menarik ya, saya sempat dalam sebuah kunjungan ke Australia itu bertemu dengan sekelompok anak muda Saudi yang dia sedang memperdalam bahasa Inggris di negara kanguru itu. Jadi ada sebuah upaya besar bahwa mereka memang tidak bisa bertahan kalau tidak memperkuat sumber daya manusia. Betapapun minyak Arab Saudi itu mungkin tidak ada batasnya, tapi kan pada waktunya juga akan habis. Sehingga kemudian sekarang mereka sadar bahwa investasi sumber daya manusia itu harus mulai dilakukan, dan mereka secara sengaja, yang menarik lagi adalah
membuka channel dengan negara-negara Barat, sehingga banyak kemudian para pangeran Saudi yang sekarang ini tidak di kekuasaan itu juga memilih tinggal di luar negeri, tidak di Arab Saudi itu sendiri. Nah, pada konteks ini menurut saya kita melihat bahwa Saudi juga memiliki tantangan baru, terutama ketika Amerika Serikat beserta sekutunya itu mencabut sanksi nuklir atas Iran. Yang konsekuensi politik dan ekonomi dari pencabutan sanksi nuklir itu sangat luar biasa. Pertama, banyak negara yang selama ini tidak bisa berbisnis minyak dengan Iran, sekarang sudah bisa berbisnis langsung dengan Iran. Dan itu punya pengaruh kuat terhadap harga minyak dunia. Saya kira turunnya harga minyak dunia sekarang ini sebagainya disebabkan karena Saudi dan Iran sama-sama memompa minyaknya untuk membiayai kepentingan ekonomi dalam negerinya masing-masing. Kemudian yang kedua juga beberapa negara yang sebelumnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran itu sudah mulai membangun hubungan diplomatik itu. Sehingga kemudian pada konteks politik global dan khususnya pada konteks politik di negara-negara Timur Tengah, Saudi ini memiliki pesaing, yaitu Iran, yang memang selama ini kalau kita boleh menyebut memang hubungan kedua negara itu memang selalu berada pada posisi yang sangat tegang. Bahkan terakhir ketika peristiwa Jamarot ya, peristiwa haji itu kan Iran melontarkan tuduhan yang luar biasa keras kepada Saudi dan Saudi juga membalas sampai kemudian kedua negara sekarang ini hubungan politiknya memang dalam posisi yang menurut saya sangat tegang gitu. Nah, dalam situasi seperti ini kemudian Saudi juga merasa khawatir dengan kebangkitan kelompok-kelompok Syiah yang memang selama ini walaupun Saudi sendiri tidak melarang Syiah, tetapi tidak pernah memberi ruang kepada kelompok ini untuk berkembang. Kawasan timur Saudi itu adalah kawasan yang didominasi oleh kelompok Syiah, terutama kawasan yang berbatasan dengan Yaman. Sementara kita ketahui bahwa Yaman itu adalah wilayah yang secara historis punya kaitan erat dengan penyebaran Islam masa awal, tapi juga dia memiliki peran strategis menyangkut ketahanan politik dalam negeri. Sehingga sekarang ini kemudian Saudi itu berusaha untuk membangun koalisi negara-negara Muslim, terutama dalam konteks misalnya peperangan di Timur Tengah yang terjadi di Yaman maupun di Suriah. Sekarang pertaruhan luar biasa adalah Suriah, di mana memang di situ Iran mendukung Bashar yang berkuasa, Saudi mendukung kelompok oposisi. Pertarungan politik ini sangat menguras dana Saudi, sehingga dia kemudian butuh dukungan-dukungan politik dari negara-negara Muslim. Sehingga itu tadi gejolak mungkin hubungan Arab Saudi dengan beberapa negara lain yang memang negara Arab Saudi memang penghasil minyak terbesar, tapi bukan secara independen bisa berdiri sendiri. Harus menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Dan Pak Abdul, mohon ditahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Breaking News masih akan kembali usai jeda. Habis ini saya masuk ke Indonesia.